Halo Virgo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Virgo, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Februari 2021, begitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana, begitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar kedepannya hubungan kalian bisa berkembang, bisa lebih baik lagi dan lebih stabil lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian, ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Virgo ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian, dengan hubungan kalian. Misalnya, tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal jadian, bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau kalian masih ingat tanggal dan bulannya, dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, dengan hubungan kalian. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Begitu ya. Oke Virgo, kita mulai reading untuk kalian. Sebelumnya maaf ya kalau suara saya agak bindeng. Karena tadi habis makan banyak cabai. Jadi ya berefek ke agak pilek. Tadi bersin-bersin soalnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Uh. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja. Terima kasih. Sejauh ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? Sejauh ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan? Oke, terima kasih. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Five of Cups. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Five of Cups. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu. Oh, oke. Five of Cups. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. Oke, Virgo. Jadi gini,
Aku tadi mendengar di kepala aku mendengar di kepala aku hubungan terlarang gitu. Nah, jadi hubungan terlarang ini bisa dalam banyak artian gitu ya, bisa banyak arti. Bisa jadi hubungan yang kalian jalani adalah hubungan pihak ketiga, terlepas dari kamu tahu atau tidak gitu ya. Tapi sepertinya ada beberapa dari kalian yang menjalankan hubungan pihak ketiga atau dalam konteks hubungan sesama jenis. Saya sih tidak itu ya, saya tidak mengjudge gitu ya, mau hubungan ketiga kah atau hubungan sesama jenis kah, saya sama sekali tidak mempermasalahkan. Love is love gitu ya, tidak memperhatikan gender gitu ya, selagi cinta ya kenapa gitu kan, selagi cinta kenapa tidak gitu. Cuman yang saya dengar hubungan terlarang karena kan terutama di Indonesia ini kan masih tabu gitu ya. Nah, jadi saya hanya memberitahukan apa yang saya dengar, apa yang saya baca, apa yang saya lihat, tapi saya tidak mempermasalahkan. Saya tidak pernah menjudge apapun jenis skenario yang ada gitu ya. Oke, balik ke topik. Gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini? Saya melihat banyak sekali rasa sedih, banyak sekali rasa kecewa gitu ya. Banyak rasa kecewa, banyak rasa sedih yang mana sebenarnya sejauh ini perasaan cinta di dalam hubungan atau terhadap satu sama lainnya itu masih ada. Cuman ibarat persentase, 60%-nya lebih banyak ke perasaan kecewa, 40%-nya perasaan cinta. Pesimismenya lebih banyak 60% dibanding optimismenya yang hanya 40% gitu ya. Saya melihat kalian sepertinya lagi renggang gitu ya, antara renggang atau benar-benar tidak berkomunikasi sama sekali gitu ya. Tapi intinya ada jarak, ada kedinginan, ada jutek, ada judes di dalam hubungan kalian gitu ya. Banyak emosi, banyak amarah, banyak rasa tidak nyaman gitu ya akibat kondisi yang ada untuk belakangan sampai sekarang ini, sejauh ini. Tapi kalian sebenarnya masih punya harapan, masih ada keinginan bahwa jauh di depan sana hubungan bisa berkembang, hubungan bisa membaik, ada kesempatan agar semua kondisi bisa membaik gitu ya. Karena masih ada Queen of Wands. Cuman memang ketiga kartu sebelumnya adalah kartu yang cenderung negatif gitu ya, dan hanya satu kartu yang optimis gitu ya, satu kartu yang positif. Jadi dalam artian walaupun masih bisa melihat jauh ke depan sana, bisa membaik semuanya, tapi sejauh ini pesimismenya lebih kuat daripada optimismenya. Fokusnya masih ke kekecewaan dibanding optimisme gitu. Ada kerenggangan, ada kejutek-jutekan gitu ya, ada rasa tidak nyaman, the devil energy gitu ya. Kalian juga sama-sama keras, saya lihat gitu ya, sama-sama keras, sama-sama independen gitu ya. Em, Kalau misalnya kalian dalam kondisi yang renggang ataupun tidak berkomunikasi sama sekali, sebenarnya yang saya lihat kalian sedang dalam tahap introspeksi gitu ya. Kalian sama-sama sedang introspeksi, sama-sama sedang dalam tahap mempertimbangkan. Oke, selama ini lagi begini, selama ini selalu begitu. Maka sekarang ke depannya bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan. Nah, itu yang sedang terjadi di hubungan kalian sejauh ini begitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan membukakan terkait perasaan kamu, para Virgo, Sun and Rising, terhadap doi kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah para Virgo, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Sejauh ini, apakah para Virgo, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Sejauh ini, apakah para Virgo, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Four of Cups. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan Four of Cups. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Four of Cups. Oke. Four of Cups.
Four of Cups. Four of Cups. Four of Cups. Oh, okay. Ooh. Four of Cups. Oke, terima kasih. Ten of Swords. Oke, terima kasih. Bentar ya, aku rapikan dulu ya. Wow, kenapa Virgo? The Devil, Ten of Swords, Five of Cups, Four of Cups, The Hangman. Oke, Virgo, aku melihat sejauh ini apakah kamu masih ada perasaan cinta terhadap dia? Sebenarnya masih gitu, karena kita masih ada kartu Cups gitu. Tapi Four of Cups keluar di bawah Five of Cups. Ini dua kartu yang cukup negatif. Dalam artian, kamu sejenuh itu. Kamu sayang, tapi ibaratnya tuh rasa sayangnya tuh hanya, kalau tadi kan 40%. Kalau sekarang tuh hanya 25%. Jadi 25% sampai 40% aja. Tapi intinya adalah perasaan cinta kamu lebih kecil dibanding kejenuhan kamu, dibanding kelelahan kamu terhadap situasi, terhadap hubungan dengan dia, terhadap perasaan kamu terhadap dia gitu ya. Dimana sebenarnya kamu masih sayang, kamu masih merasa nyaman, kamu masih ingin mengeksplor hubungan kalian, masih mau mengenal dia lagi. Permasalahan apapun yang ada di dalam hubungan kalian selama ini, kamu mau cari solusinya sebenarnya. Tapi di satu sisi, walaupun kamu mau mencari solusi, masih mau membenahi gitu ya, tapi kamu ada rasa gengsi, ada keraguan, ada ego di sini. Saya dengar kata gengsi dari tadi gitu ya. Saya melihat kamu ada gengsi, saya merasakan, saya mendengar kamu ada gengsi gitu, yang pada akhirnya kamu jadi tertekan sendiri, dua kartu tertekan gitu ya. Dimana kamu terkadang tertekan tidak hanya karena situasi hubungan, tidak hanya karena permasalahan dalam hubungan, tapi karena egomu sendiri juga. Karena pikiran kamu sendiri juga tahu harus berbuat apa, tapi tidak dilakukan karena kamu menolak untuk melakukan apa yang kamu tahu tepat untuk hubungan. Contoh, kamu tahu tepatnya untuk menghubungi dia, karena kalau kamu hubungi dia, pasti dia respon positif. Misalnya kamu tahu seperti itu, tapi kamu ada gengsi, ada rasa bete, masih berlarut dalam kesedihan. Pada akhirnya kamu tahu baik untuk hubungi, tapi kamu tidak hubungi. Yang pada akhirnya hubungan jadi stagnan, kamu jadi makin tertekan gitu. Yang awalnya udah tertekan, makin tertekan gitu ya. Jadi dikarenakan selain karena dia, selain karena hubungan, tapi karena diri kamu sendiri juga gitu ya. Tapi saya bisa melihat sebenarnya kamu ada keinginan untuk membenahi, cuman baik lagi karena gengsi, karena ego yang pada akhirnya kamu tidak melakukan apa yang baik untuk hubungan gitu. Justru kamu diam, kamu malah jenuh, kamu terus menutup diri gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan doi terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah doinya para Virgo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Sejauh ini, oke, terima kasih. Terima kasih. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Page of Swords. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Page of Swords. Oke, Four of Cups lagi. Oke. Page of Swords.
Oh, Page of Swords. Page of Swords. Oke. Terima kasih. Oke. Kalian sama-sama jenuh ya, Virgo ya. Page of Swords, Four of Cups, Queen of Cups, Page of Cups gitu ya. Banyak dari kalian yang berhadapan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, karena banyak cups energy di sini ya. Tadi ada Five of Cups, ada Five of Cups, ada Four of Cups. Kita punya dua Four of Cups di sini ya. Banyak cups energy, banyak water sign di sini gitu ya. Tapi gini, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Kalau kita bicara ada, sebenarnya masih ada. Kita punya cups gitu ya. Cups itu berbicara tentang emosi. Tapi baik lagi, dia sayang itu sama kamu gitu ya. Tapi Queen of Cups, dia melihat ke kiri gitu ya. Kiri itu adalah representasi dari masa lalu gitu ya. Dalam artian walaupun dia sayang, tapi dia sebenarnya lemes, dia capek gitu loh. Dia capek dengan kondisi perasaannya terhadap kamu. Kondisi hubungan kalian. Karena walaupun sayang, tapi fokus dia adalah ke masa lalu. Bukan ke hal yang ada sekarang ini. Bukan ke momen sekarang ini gitu ya. Dalam artian, dia masih melihat kepermasalahan-kepermasalahan atau hal-hal yang terjadi sebelumnya di antara kalian yang pada akhirnya menjadi beban emosional untuk diri dia sendiri dan terbawa sampai sekarang begitu ya, sehingga dia perasaannya jadi tidak stabil, jadi ada kejenuhan, dia pun menutup diri. Balik lagi, saya melihat kalian sama-sama keras, kalian sama-sama independen, egonya sama-sama tinggi gitu ya. Pada akhirnya satu satu menutup diri, yang satu pun belum mau membuka diri gitu. Yang satu agak keras, yang satu pun ikut-ikutan keras gitu. Padahal dalam hati sebenarnya sedih, dalam hati pengen komunikasi, tapi termakan ego gitu ya. Sehingga kalau dari dia sejauh ini, dia masih ada perasaan, tapi dia membiarkan semuanya mengalir, semuanya berlalu aja seperti angin gitu. Kalau lagi kenceng-kenceng, kalau lagi lemes-lemes, kalau tenang ya tenang gitu. Sambil dia membiarkan semua berlalu, sambil dia mempertimbangkan. Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan kalian, menanggapi perasaan untuk sekarang dan ke depannya. Mempertimbangkannya dari apa? Dari mana gitu ya? Dari pengalaman berhubungan kalian sebelumnya. Oke, sebelumnya hubungan seperti ini, selama ini hubungan seperti itu gitu ya, selama ini dia seperti ini ke aku. Maka sekarang dan ke depannya, kalau melihat dari pengalaman-pengalaman ini, bagaimana sebaiknya aku bertindak atau aku menanggapi hubungan aku dengan dia, perasaan aku terhadap dia gitu. Itu yang menjadi perasaan dia pada kamu sekarang ini gitu ya. Oke. Selanjutnya aku akan membukakan terkait hubungan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Februari 2021. Satu kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Virgo? Oke. Terima kasih. Kita punya kartu The Hermit. Terima kasih. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hermit. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. The Hermit. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The... Oke. Seven of Pentacles. The Hermit. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Virgo. Aku mendengar
belum banyak perubahan, belum banyak berubah gitu ya kondisinya ya. Jadi aku melihat di bulan Februari 2021 hubungan masih yang akan stagnan gitu ya. Masih yang slow progress, belum ada perubahan atau perkembangan yang berarti, emosional masih ada, bimbang masih ada, naik dan turun emosional ataupun hubungan masih akan ada gitu ya. Keraguan terhadap hubungan atau terhadap perasaan masih akan ada. Em, Perasaan sebenarnya masih ada ya sampai bulan Februari 2021, tapi jatuhnya walaupun perasaannya masih ada, tapi banyak pertimbangan, banyak pemikiran seperti sayang sih, tapi dia begini, tapi dia begitu. Kami begini, selama ini hubungan begitu. Aku jadi bingung harus gimana gitu. Kami jadi bingung harus gimana. Yang pada akhirnya hubungan masih akan stuck, masih akan slow progress, masih akan naik dan turun secara emosional, ataupun kondisi hubungan, di mana pada akhirnya kalian masih akan dalam tahap mempertimbangkan dan meyakinkan diri. Balik lagi masih sama mempertimbangkan dan meyakinkan diri dari mana? Dari pengalaman-pengalaman berhubungan sebelumnya gitu ya. Oh, dulu sama Virgo atau sama dia hubungan begini, maka sekarang yang kedepannya bagaimana ya? Nah, ini terlebih dari sisinya si doi gitu ya. Aku melihat di antara kalian berdua gitu ya, di antara kalian berdua sepertinya kamu lebih keras gitu ya. Aku melihatnya kamu lebih keras. Sedangkan kalau dari dia walaupun dia ada gengsi, walaupun dia ada ego gitu ya, tapi dia masih mau berusaha mempertimbangkan, masih mau berusaha mencari solusi. Nah, kalau kamu masih sejauh ini masih yang menutup diri, masih yang stuck gitu. Nah, itu yang aku lihat gitu ya. Tapi intinya hubungan kalian masih cenderung stuck gitu ya. Belum ada perkembangan yang akan berarti begitu ya di bulan Februari 2021. Oke. Selanjutnya, aku akan bukakan saran gitu ya. Aku akan bukakan saran untuk kamu para Virgo dalam menanggapi hubungan dengan doi gitu ya. Sebentar ya. Oke. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan sebagai saran untuk para Virgo, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan dengan doinya masing-masing. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, terima kasih. So, saran pertama kita punya kartu I am present gitu ya. So, ini sebenarnya berbicara tentang yang berlalu biarkanlah berlalu gitu ya. Yang berlalu biarkan berlalu gitu ya. Karena kamu lihat tadi aku sempat bicara terkait kiri adalah masa lalu, kalau kanan masa depan, dan sekarang dia di tengah, tidak di kiri, tidak di kanan, tapi di tengah. Tengah itu ya berbicara tentang momen sekarang ini. Jadi jangan terlalu berfokus pada masa lalu gitu ya, jangan terlalu berfokus pada apa yang sudah terjadi gitu ya. Yang sudah terjadi baik ataupun buruk, ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya. Jadikan pegangan pedoman agar sekarang dan kedepannya bisa lebih bijak lagi dalam melangkah gitu ya. Karena pada akhirnya kita hidup di momen sekarang, di present moment, bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi di present moment, di masa sekarang. Maka maksimalkan apa yang ada sekarang ini. Bagaimana cara memaksimalkan apa yang ada sekarang ini? Salah satunya adalah belajar dari pengalaman sebelumnya agar kedepannya dan sekarang kita bisa lebih bijak, lebih berhati-hati dalam melangkah gitu ya. Kontrol emosi dan pikiran gitu ya, harus stabil. Semarah-marahnya kita, seemosi-emosinya kita, seemosional-emosional kita. Jangan lupa kita yang bisa mengontrol diri, pikiran, emosi, dan ego kita. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai emosi, ego, pikiran yang mengontrol kita. Begitu ya. Selanjutnya kita punya kartu personal power. Kamu tuh kuat, kamu tuh mampu gitu ya. Tapi jangan termakan gengsi, ini juga beruang gitu ya. Dalam artian, beruang kan orang yang tough gitu ya. Tapi kalau terkadang kita udah dikenal sebagai orang yang tough gitu ya. Jadi kalau kita mau agak melemahkan atau kita mau menurunkan power kita, mau menurunkan ego kita gitu ya. Itu kan terkadang kita tidak mau gitu ya. Tapi baik lagi, bukan berarti kita selama ini selalu tough gitu ya, bukan berarti kita selalu selalu misalnya orang lain selalu mengalah ke kita, bukan berarti kita harus selalu seperti itu. Ada waktunya kita mengalah, ada waktunya kita untuk melunturkan ego kita. Kamu mampu, kamu kuat, tinggal permasalahan mau atau tidak gitu ya.
mau atau tidak untuk memperjuangkan. Bukan masalah bisa atau kuat atau enggak gitu. Karena kamu mampu banget. Tinggal di masalah bagaimana kamu mengontrol ego. Mengontrol pikiran kamu gitu ya. Dan terakhir, self-mastery. Lagi-lagi self-mastery. Ketiga kartu ini berbicara tentang diri sendiri. I am presence. Personal power. Kamu personal. Personal, diri kita sendiri. I am, saya. Self-mastery. Diri kita sendiri dalam artian kontrol diri, pikiran, dan emosi kamu gitu. Aku melihat kamu, para Virgo, sejauh ini masih yang termakan oleh pikiran, termakan oleh emosi, termakan oleh ego gitu ya. Hati-hati di sana. Kita manusia yang punya kemampuan untuk mengontrol pikiran, ego, dan hati kita. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai ego, pikiran, dan emosi kita yang mengontrol kita. Sangat berbahaya gitu ya. Oke. Untuk yang terakhir, kita punya informasi-informasi tambahan. Balik lagi saya ulangi. Di sini ada informasi seperti inisial, bisa inisial nama kalian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Virgo ataupun dari pasangan kamu, dari doi kamu. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya. Ulang tahun, pertama kali PDKT kalau masih ingat tanggalan bulannya dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang ada ini tidak ada terkait kalian sama sekali, maka tidak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi ini general reading, ambil apa yang resonate, tinggalkan yang tidak gitu ya. Oke, saya mulai ya. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Tolong berikan saya informasi tambahan alam semesta terkait hubungan percintaannya para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ada yang jump out ya. 3. Baik lagi, hubungan pihak ketiga. Ada beberapa dari kamu yang menjalani hubungan pihak ketiga gitu ya. Agustus, Desember, T, 8, November, U, Oktober, F, Taurus, Desember, Oktober, Mei, U, Q, Juli, Maret, X, Agustus, Maret, Januari, Februari, 24, Z, Q, Maret, April, November, September, April 7, 16, B7, saya dengar 7. 7 adalah angka yang signifikan untuk beberapa dari kalian gitu ya. Desember, Agustus 3, angka 3 atau hubungan ketiga gitu ya. Taurus, Desember, Mei, Juni, Agustus 1, Capricorn, kita punya di Devil tadi ya. Devil, mana Devil tadi? Susah banget diambilnya. The Devil gitu ya. The Devil adalah Capricorn energy. 7, Juli, Desember, Gemini atau Gemini. 8, 22, R, Juli. 27, A. 13, Juni, Libra. Cancer. 19, Pisces atau Pisces. Februari, Gemini atau Gemini, Sagittarius, L, 20, 6 atau 9, lalu Juli, April, Oktober, 22,
Mei Capricorn, Juni Pisces atau Pisces, Juni O, F, September, Maret, Z, E, Maret, Cancer, dan Libra gitu ya. Oke, Virgo, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku nggak tahu ya, di bulan ini, di semua bulan ini, aku yakin pasti kan ada yang berpikiran kayak, kok ngomongnya cepet banget sih, santai kek. Tapi aku nggak tahu ya, ini energinya lagi terburu-buru banget, entah kenapa. Mayoritas video yang aku bikin untuk bulan Februari 2021, aku ngomongnya tergesa-gesa, aku sadar sekali gitu. Tapi I guess it's the energy flow gitu ya. So, terima kasih. Terima kasih para Virgo telah menonton. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.